Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Kebetulan meskipun ini hari Senin tapi pas libur bersama ya teman-teman, Hari Raya Waisak. Jadi kita bisa beraktivitas di kebun. Kita sedang berada di kebun belakang rumah, tepatnya ini area di depan dapur terbuka ala pedesaan. Karena aku mau ajak teman-teman untuk panen atau mengambil 12 macam bumbu dapur yang ada di lingkungan pekarangan rumah aku ya. Nanti di halaman belakang ini sama di lantai atas atau di balkon. Bumbu dapur pertama yang kita panen adalah jahe ini teman-teman. Jadi aku menanam jahe itu di 3 pot, kemudian tambah 1 polybag. Jadi ada jahe merah dan juga jahe biasa. Kalau di tempat kami menamakannya jahe emprit, jahe yang kecil-kecil itu ya. Dan rasanya ini tajam banget, beda sama jahe yang besar-besar itu. Ini lebih pedas kalau jahe yang kecil-kecil. Dan tandanya tanaman jahe itu bisa dipanen kalau daun-daunnya itu sudah mengering gitu, sudah kayak mau habis. Jadi ini memang sudah waktunya dipanen dan alhamdulillah rimpangnya itu kelihatan banyak menyembul-nyembul keluar gitu ya teman-teman. Yang aku panen kali ini hanya 2 pot aja sama 1 polybag. Sementara yang 1 pot biarkan aja, nanti dipanen di lain waktu. Jahe ini selain untuk bumbu dapur, tentu saja kita kenal dia sebagai tanaman herbal ya, untuk jamu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Jahe ini termasuk golongan empon-empon, kalau di tempat aku menamakannya seperti itu. Dan empon-empon itu banyak jenisnya teman-teman, ada lengkuas, jahe ini, kunyit, kemudian temulawak, ada juga kencur dan kunci. Selain jahe, dulu aku juga menanam lengkuas, kencur, sama kunci dan kunyit. Dan itu panen-panennya juga sudah pernah aku videoin di video-video yang lama aku ya teman-teman. Namun sekarang hanya tinggal jahenya aja. Nanti lain kali aku akan tanam lagi kencur, kunyit, lengkuas, kunci itu ya, biar lengkap empon-emponnya. Dan alhamdulillah ini jahe-jahenya sudah selesai aku cuci. Lumayan banyak loh hasilnya, Masya Allah. Jadi nanti bisa aku bagi-bagi sama adik-adik aku, Dik Ratna sama Dik Tri. Kalau Dik Iva nggak usah karena dia jarang masak. Atau kalau nanti Dek Iva mau aku tawarin biar dibikin minuman hangat. Dan ini nanti aku pilihin juga beberapa akan aku tanam kembali teman-teman. Alhamdulillah segini banyaknya, Masya Allah. Sekarang kita panen bumbu dapur yang kedua ya. Aku ambil dulu tempehnya yang tadi aku letakkan di dekat tanaman jahe yang aku panen tadi. Dan sekarang kita ambil ini belimbing wuluh. Alhamdulillah ini buahnya lumayan banyak, tapi itu tinggi teman-teman. Jadi aku nggak nyampe, harus manjat nanti ya, entah ambil kursi atau gimana. Belimbing wuluh ini biasanya dimanfaatkan untuk bikin pepes gitu teman-teman. Pepes ikan laut itu enak banget pakai belimbing wuluh. Kemudian garang asem itu juga ini, dan juga bisa dipakai untuk masak sayur asem. Kalau aku nanti sebagian malah aku bikin manisan ya teman-teman, manisan belimbing wuluh. Kalau teman-teman biasanya dimanfaatkan untuk bikin apa nih belimbing wuluh? Komen ya. Untuk buah-buahnya yang masih di pohon yang bawah ini bisa aku ambil tanpa manjat teman-teman. Tapi untuk yang atas nih, ini aku harus ambil kursi pendek aja ya, karena nggak nyampe teman-teman.
Jadi aku ke dapur terbuka itu untuk ambil kursi pendek atau di tempat aku menamakannya dingklik. Nah, ini aku pakai untuk manjat. Sudah manjat pun untuk buah yang bagian atas itu tetap nggak nyampe teman-teman. Jadi gayuk-gayuk tuno gitu, setengah nyampe setengah enggak. Padahal buah yang bagian atas itu gede-gede loh. Jadi batangnya itu setengah aku tarik ke bawah gitu biar nyampe. Soalnya sayang kalau nggak diambil itu nanti akan busuk dan rontok. Aku harus lompat juga untuk ngambilnya. Dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa terpetik yang gede-gede. Untuk yang masih kecil-kecil nggak aku petik teman-teman. Dan ini nanti bisa dibagi-bagi juga. Bumbu dapur ketiga yang akan aku ambil adalah daun jeruk purut. Aku punya 2 pohon jeruk purut teman-teman. Yang satunya itu di belakang rumah, yang satu lagi ini sebenarnya juga di belakang rumah teman-teman, tapi belakang samping selatan gitu ya. Jadi tidak tepat di belakang rumah aku. Ini yang batako ini adalah kandang burungnya Om Didi, adik aku. Bumbu dapur yang keempat adalah ini, serai. Untuk tanaman serai itu aku hanya punya satu ini aja teman-teman. Ini aku ambil beberapa batang aja yang bagian tepi-tepi atau bagian luar. Sama halnya dengan jahe, tanaman serai ini selain dikenal sebagai bumbu dapur, dia juga dikenal sebagai tanaman herbal ya. Dan untuk minuman hangat itu juga seger banget, dicampur dengan jahe. Daun serainya pun bisa dimanfaatkan untuk minuman hangat loh teman-teman. Direbus kemudian dicampur sama teh, diminum hangat-hangat. Masya Allah enak banget. Bumbu dapur kelima adalah daun pandan. Biasanya daun pandan ini dipakai untuk rebusan santannya cincau, santannya jenang, atau juga kalau kita bikin kolak ini enak banget aroma kolak kita kalau dimasukin daun pandan ini. Dan aku akan manfaatkan daun pandan ini untuk ngerebus belimbing wuluh tadi karena aku bikin manisan. Sedikit aja daun pandan yang aku ambil. Yang keenam ini adalah bunga telang. Kenapa bunga telang ini aku golongkan juga ke bumbu dapur? Karena bunga telang ini bisa kita manfaatkan untuk pewarna makanan kita. Contohnya kalau kita mau bikin nasi gurih yang warnanya ungu, itu kita memanfaatkan bunga telang ini. Kalau nasi gurih yang umum di tempat aku kan yang warnanya kuning itu ya, nasi kuning. Kadang-kadang kita juga bikin nasi gurih yang warnanya hijau, itu memanfaatkan daun bayam. Dan kalau kita mau bikin kue yang warnanya ungu juga bisa memanfaatkan bunga telang ini. Kalau aku bunga telang ini sering aku makan mentah teman-teman sebagai lalap. Selain itu juga aku seduh sama air panas sehingga air panasnya itu berubah jadi ungu gitu. Nah itu minuman sehat loh untuk kita. Ini masih banyak yang nguncup-nguncup, jadi nggak aku petik teman-teman. Aku hanya petik yang sudah mekar aja. Alhamdulillah dapat segini. Sekarang sudah banyak dijual kemasan-kemasan teh bunga telang ya, di swalayan-swalayan, di toko-toko obat atau di supermarket. Dan harganya itu lumayan mahal loh. Dan di sini juga ada kucai teman-teman, tapi kita ambil kucainya nanti yang di lantai atas aja ya. Lanjut kita ambil bumbu dapur yang ketujuh, itu tempatnya di sini teman-teman. Untuk jahe tadi sudah aku letakkan di sini ya. Aku kumpulkan semua di sini aja dan langsung kita petik bumbu dapur yang ketujuh. Ini adalah daun salam. Selain di halaman belakang ini, aku juga ada pohon salam yang di halaman depan ya. Di halaman depan itu lebih gede. Dan daun salam ini selain bumbu dapur, dia juga bisa direbus untuk menurunkan kolesterol. Nah, kalau kita menanam sendiri, maka bumbu-bumbu dapur ini bisa kita ambil setiap harinya saat kita masak ya. Untuk sementara hasil panen dari halaman belakang itu ini teman-teman. Nanti lanjut kita panen yang di balkon ya.
Nah, sekarang kita sudah di lantai atas, tapi mohon maaf ya teman-teman karena terlihat becek ya, karena habis hujan. Dan tadi kita tidak jadi ambil kucai yang di halaman belakang. Sekarang kita ambil kucai yang di sini aja. 2 pot aja yang akan aku panen ya. Kucai ini merupakan bumbu dapur ke-8 yang aku panen. Jadi biasanya kucai aku manfaatkan untuk bumbu saat kita dadar telur, kemudian saat kita bikin nasi goreng, atau ini kalau aku bikin mendoan itu juga penggantinya daun bawang itu aku pakai kucai ini. Oh ya, dan juga pada saat aku bikin soto ini untuk taburan sotonya aku pakai kucai juga. Dan akhirnya 3 pot yang aku panen teman-teman, karena kalau 2 pot kayaknya masih sedikit ya. Daun kucai yang sudah kita potong itu bisa memanjang lagi dan juga numbuh daun-daun baru. Bumbu dapur ke-9 yang aku ambil adalah seledri. Oh ya teman-teman, tanaman-tanaman yang di atasnya itu yang dirak itu ada kubis, ada kale curly. Nanti aku perlihatkan ya. Sekarang kita lanjut ambil seledrinya dulu. Seledri ini selain aku manfaatkan untuk bumbu masakan, aku biasanya juga makan mentah teman-teman sebagai lalapan. Karena lalapan yang aku konsumsi sehari-hari itu banyak banget teman-teman. Biasanya campur-campur gitu aku. Setiap makan ambil lalapan di kebun sendiri. Ada seledri ini, kale curly, beluntas, kemangi, kenikir, ginseng Jawa, tomat, terong, bunga telang, tekokak, daun bawang. Pokoknya campur-campur teman-teman. Dan semuanya aku ambil dari kebun sendiri. Dan ini tanaman-tanaman yang di atas rak yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi di sini ada kale curly, kubis, kembang kol, brokoli. Yang ini kubis teman-teman, kubis yang warna hijau. Sudah keluar kubisnya ya, sudah nge-crop gitu tapi masih kecil-kecil. Nah, kalau yang ini itu kol ungu atau kubis ungu. Aku sudah 3 kali nanam kubis ungu, tapi yang dulu itu kecil-kecil kubisnya, tapi yang ini kayaknya lebih gede deh. Dan berikutnya ini adalah kale curly. Di bawahnya itu seledri yang aku panen tadi ya. Dan itu pot kucai yang aku panen tadi juga. Nah, untuk rak yang bagian atas itu ada brokoli, juga ada kailan sama kembang kol. Kalau untuk yang kembang kol aku kurang bisa membedakan ya teman-teman. Kalau yang ini brokoli, aku agak susah membedakan karena bentuk daunnya itu sama dan belum ada bunganya soalnya. Bumbu dapur ke-10 adalah tomat. Tomatnya ini hanya tinggal sisa-sisa teman-teman. Ini tomat cherry yang lonjong, warnanya kuning, dan ini jenis tomat yang rasanya manis. Hanya sedikit yang bisa aku ambil karena sudah dipanen sebelumnya ya. Ini sebenarnya masih agak hijau tapi nggak apa-apa, aku ambil aja. Yang lain masih kecil-kecil, dipanen berikutnya. Oh ya teman-teman, tidak semua tanaman seledri aku itu tumbuh subur ya. Kayak yang gini itu kurang bagus pertumbuhannya, ada hama. Biasanya hamanya itu ini loh yang kecil-kecil, yang lengket-lengket gitu. Biasanya aku hilangkan aja sama tangan. Atau bisa juga disemprot sama larutan bawang ya, atau larutan ini tembakau. Bumbu dapur ke-11 adalah daun bawang ini. Tidak banyak daun bawang yang aku punya teman-teman. Ini hanya 3 pot dan itu pun belum begitu rimbun ya. Jadi aku ambil sedikit aja. Ini sekalian aku hilangkan daun-daun yang sudah tidak bagus ya. Nanti kita masukkan ke kompos aja untuk daun-daun yang tidak bagus. Oh ya teman-teman, sekali lagi aku sampaikan bahwa seluruh tanaman aku ini aku menanamnya secara organik ya, pure organik, full organik. Jadi kami merasa aman saat mengkonsumsinya. Tanaman hias pun aku tanamnya secara organik ya. Segini aja daun bawangnya.
Bumbu dapur ke-12 adalah kemangi. Teman-teman, kalau biasanya kemangi aku itu banyak banget, kayak lautan kemangi gitu ya. Sudah ada di video-video aku sebelumnya, tapi karena tanamannya sudah tua semua, sudah nggak produktif, jadi kami habiskan. Sekarang hanya tinggal tumbuh yang kecil-kecil gitu. Jadi segini aja kemanginya. Oh ya teman-teman, ini hanya tambahan aja bahwa di lantai atas ini aku juga menanam 3 tanaman bunga telang, dan ini aku akan petik bunga-bunganya. Jadi bunga telang ini memang tidak pernah berhenti berbunga ya. Setiap hari selalu saja ada bunganya dan lumayan banyak. Jadi bisa dipetik setiap hari. Untuk bunga yang tidak dipetik itu nanti akan jadi kacang telang. Kacang telang bisa dimasak sebagai pengganti kapri, sementara kalau sudah tua dia akan jadi benih. Dan hasil panen dari balkon atau dari lantai atas tadi aku kumpulkan juga di sini ya. Alhamdulillah segini dapatnya. Ini yang dari belakang rumah sama dari balkon. Seneng kan teman-teman kalau bisa panen-panen sendiri? Jadi semangat berkebun ya. Seberapapun ukuran lahan kita dapat kita manfaatkan untuk berkebun. Kalau yang lahannya sempit bisa menanamnya di pot atau di polybag, dan juga bisa dengan cara vertikal. Lahan yang sempit jangan jadikan sebagai alasan untuk tidak berkebun ya. Seperti balkon aku tadi, meskipun tidak luas tapi aku bisa menanam banyak sekali tanaman buah dan juga sayuran. Nah, jadi itu tadi 12 macam bumbu dapur yang bisa aku ambil langsung dari pekarangan rumah. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.